Namo Buddhaya. Semoga cahaya Tiratana selalu bersemi di dalam hati kita. Semoga dengan kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha mengkondisikan hati kita penuh dengan metta, cinta kasih, karuna, belas kasihan, mudita, ikut berbahagia, dan upeka, keseimbangan batin. Ya, bertemu lagi bersama kami di Mimbar Agama Buddha bagian kedua dengan tema keberagaman dalam Buddhisme. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa dalam bidangnya, yaitu beliau adalah Ketua MBI, Majelis Budayana Indonesia. Ya, selamat datang Romo Idehampendi. Ya, sehat ya Romo ya. Semoga penuh berkah dan selalu diberkahi Romo. Sadu. Ya, dan di sini juga kita kedatangan teman-teman kita dari KBI, Keluarga Budayana Indonesia, dan KMBP, Keluarga Mahasiswa Buddhis Palembang. Ya, selamat datang rekan-rekan semua. Ya, Namo Buddhaya. Ya, semoga sehat bahagia selalu ya. Ya, baik para pemirsa. Kemarin kita sudah membahas mengenai keberagaman di dalam Buddhis bagian pertama. Sekarang kita masuk ke bagian keduanya, lebih menyeluruh untuk lingkungan dan masyarakat Romo ya Romo. Topik kemarin itu sangat luar biasa ya Romo ya. Dan kita sedikit mengkaji bahwa Romo bilang bahwa kemarin itu keberagaman dalam Buddhis itu penting bagi kita kalau kita memiliki yang namanya toleransi, kita bijak dalam memilih, bersikap dan bertindak sehingga kita dapat menciptakan keadaan yang berbahagia ya. Maksudnya di dalam sini sama-sama memiliki pandangan yang benar, memiliki wawasan yang benar sehingga jalannya pun benar. Oke, baik Romo berikutnya. Nah Romo, kemarin kan kita bahas mengenai keberagaman dalam hal toleransi ya. Nah sekarang kita masuk lebih jauh Romo. Kenapa di dalam Buddhis itu tuh justru kalau kita bicara mengenai fisik orang ya, ada yang berbeda-beda kan Romo di sini kan. Ada orang yang fisiknya itu misalnya seperti orang barat, tingginya itu lebih daripada kita. Terus ada orang dia punya tubuhnya tuh ada yang warna kulit pun berbeda, hitam dan putih. Menurut Romo bagaimana? Silakan. Kalau kita bicara fisik tentu banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau kita bicara tinggi badan, besar badan, misalnya antara orang bule dengan kita orang Indonesia, ya mungkin bisa faktor gen atau faktor makanan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bicara fisik dalam ajaran agama Buddha, tentu kita tidak bicara masalah warna kulit, tapi lebih ke arah kondisi fisik yang kita alami. Misalnya contoh, ada orang terlahir di keluarga yang kaya, ada orang terlahir di keluarga yang miskin, atau ada orang yang lahirnya dalam kondisi tidak sempurna. Ada yang orang lahir dalam kondisi sempurna. Nah ini tidak lepas dari tentu saja kalau kita ajaran Buddha percaya dengan yang namanya karma. Jadi ini bisa terjadi karena mungkin karma masa lalu dan karma yang terjadi saat ini di kehidupan sekarang. Makanya di dalam ajaran Buddha bahwa kita itu pasti mendapatkan keadilan. Tidak mungkin ada seseorang yang hidupnya akan seperti itu saja, kecuali dia tidak melakukan yang namanya perubahan. Dia tidak berusaha. Anicca, dia tidak berusaha untuk memperbaiki. Misalnya contoh, kalau orang terlahir dalam keadaan tidak sempurna, itu tentu tidak lepas apa yang dia lakukan di masa lalu, gitu kan? Sehingga dia lahir di kehidupan sekarang dengan kondisi yang berbeda dengan orang yang lain pada umumnya. Jadi segala sesuatu itu tentu ada sebab akibatnya. Tidak mungkin muncul begitu saja. Gitu. Mungkin itu penjelasan. Jadi segala sesuatu itu ada sebab akibat dan tidak mungkin muncul begitu saja ya Romo ya. Ini kupasan yang bagus ya para pemirsa ya. Tadi Romo bilang semuanya ada sebab dan ada akibat. Boleh kita bahas tidak Romo? Kira-kira apa sebabnya Romo dan apa akibatnya orang bisa berbeda Romo? Kita contoh misalnya kenapa seseorang hidupnya, kalau dulunya misalnya contoh kita tahu ada orang, bukan dulunya misalnya di kehidupan sekarang kita lihat ada orang yang hidupnya menderita. Atau katakanlah misalnya hidup di dalam keluarga yang serba kekurangan. Mungkin di kehidupan dia yang lampau mungkin orangnya pelit. Orangnya pelit, tidak suka memberi, ya, tidak suka membantu. Sehingga pada saat dia terlahir kembali,
kebetulan di alam manusia. Nah, kehidupannya akhirnya tinggal di keluarga yang serba kekurangan. Jadi itu satu contoh yang simpel saja. Jadi kalau kita memang ingin memperbaiki hidup kita, tentu harus banyak perbuatan baik, kebajikan yang kita lakukan di kehidupan sekarang. Supaya nanti kalau kita terlahir kembali sebagai manusia di alam manusia, hidup kita tidak lagi seperti itu. Itu. Karena mungkin kita bisa terlahir di keluarga yang serba berkecukupan. Tetapi ini sifatnya tidak kekal. Karena kalau kita tidak hati-hati di dalam bertindak, berucap, berpikir, kita bisa kembali lagi ke alam atau ke kondisi sebelumnya. Bahkan bisa saja mungkin di alam yang lebih rendah, bukan lagi di alam manusia. Bisa juga di alam yang lain. Oh, itu bisa ya Romo Bisa. ya. Oh, berarti bisa dibilang orang yang walaupun dia memiliki kekayaan dan memiliki semuanya, itu tidak kekal berarti Tidak Romo. kekal. Oh, apakah ada contoh Romo orang yang sudah memiliki semuanya tapi dia mendadak jatuh Romo? Kalau contoh secara spesifik mungkin kita harus harus ada info nih yang bisa memberikan contoh. Oh, contoh si A misalnya, ya kan? Tapi secara umum kita sering membaca buku, membaca berita, nonton di TV. Ada orang yang kaya tiba-tiba jatuh miskin. Ada orang yang sehat-sehat saja tiba-tiba jatuh sakit. Nah, ini kan tidak serta-merta terjadi, tapi ada proses, ada sesuatu yang menyebabkan itu terjadi. Dan ini bisa dialami semua orang. Atau contoh yang paling simpel seperti ini. Kalau di ajaran agama Buddha, kita pasti mengalami 4 hal. Lahir, tua, sakit, dan mati. Ini tidak bisa kita hindari. Nah, tinggal prosesnya, tingkatannya sebesar apa. Misalnya kalau kita bilang ada orang yang masih usia muda tiba-tiba udah harus meninggalkan dunia ini. Ada orang yang sebelum meninggal harus sakit panjang dulu. Itu, ya kan? Nah, ini semuanya ada sebab akibatnya. Kalau misalnya orang meninggal muda bisa juga mungkin pertama memang sudah saatnya. Kedua, orang sering bilang ada faktor makanan, ya kan? Atau orang yang meninggal misalnya dalam kondisi karena musibah, kecelakaan. Ini kan ada akibat, ada sebabnya pasti. Mungkin kecerobohan, mungkin dia tidak menyadari bahwa dia melakukan sesuatu yang ekstrim, yang bahaya. Nah, ini kan tentu dari situ kita bisa melihat bahwa segala sesuatu terjadi itu karena ada penyebabnya. Tidak serta-merta. Seperti halnya kalau kita lagi jalan, kadang-kadang orang bilang, kalau mau nyebrang lihat dulu kiri kanan misalnya kan. Nah, kadang-kadang kita tidak sadar, kita nyebrang saja, tidak lihat kiri kanan, akhirnya kejadian. Jadi sangat jelas bahwa semua itu bisa terjadi karena ada penyebabnya. Tidak mungkin muncul begitu saja. Berarti segala sesuatu itu muncul karena ada penyebab ya Romo ya. Dan mungkin penyebab inilah yang menimbulkan sebuah pola ya Romo ya. Pola inilah yang menghasilkan akibat Romo ya. Oke, menarik Romo. Romo, tadi kita sudah bahas mengupas mengenai keberagaman dari fisik dan ada kaitannya dengan hukum karma Romo. Oke Romo, sekarang kita lebih jauh lagi Romo. Nah sekarang kan kita tahu bahwa di Indonesia ini memiliki 6 agama Romo. Nah menurut Romo sendiri itu tuh bagaimana perbedaan pandangan terhadap agama ini, karena keberagaman secara agama ini yang membuat kita itu Bhinneka Tunggal Ika Romo. Ya, silakan Romo. Pertama tentu kita harus melihat itu bukan sesuatu yang tidak baik. Tentu semua agama kita tahu mengajarkan kebaikan. Keberagaman ini juga bisa menjadi semacam identitas bagi kita untuk gampang membedakan. Oh, ini kalau bangunan seperti ini agamanya Katolik. Oh, kalau bangunan seperti ini agamanya Konghucu. Karena kalau dia sama semua, kita juga bingung nanti untuk membedakan mana agama yang ini, mana agama yang itu. Terus kita tahu keberagaman inilah yang membuat kita bisa menjadi satu keluarga, bisa saling menghargai, bisa saling menghormati. Karena kalau keberagaman ini tidak kita lihat sebagai sesuatu yang alamiah, sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan, maka akan timbullah yang namanya intoleransi, kalau tidak hati-hati nanti menjurus ke kekerasan, dan itu sudah banyak terjadi dan sudah banyak contohnya. Makanya kenapa pemerintah dan para tokoh agama itu tidak henti-hentinya mencanangkan melakukan sesuatu agar perbedaan ini bisa diterima di semua kalangan masyarakat. Tidak lagi menjadi perdebatan atau permusuhan atau menimbulkan
keiri hatian, ketidaksenangan. Berarti di sini poinnya tuh adalah perannya kembali ke tokoh agama seperti yang Romo kemarin Salah bilang. satunya. Itu adalah bermoderasi agama ya Romo ya. Oke, baik Romo. Nah Romo, terus pertanyaan begini Romo, kalau misalnya kita bilang mengenai yang 6 agama ini Romo ya, apakah itu ada kecocokan hati masing-masing mereka memilih yang sesuai dengan mereka Romo? Tidak jarang kita mendengar atau melihat bahkan dari keluarga kita sendiri, mungkin dari teman kita, dia bisa berpindah agama. Ya. Kalau saya bicara agama Buddha itu dia kita tidak perlu untuk menunjukkan bahwa saya ini agama Buddha. Karena di agama Buddha itu yang dipentingkan adalah bagaimana kita berbuat kebajikan. Jadi kalau inti ajaran agama Buddha kan jelas, banyak berbuat baik, hindarkan perbuatan buruk, sucikan hati dan pikiran. Kalau kita menerapkan 3 ajaran ini, kita tidak perlu harus mengaku bahwa kita agama Buddha, karena agama Buddha itu menekankan adalah perbuatannya, bukan labelnya. Percuma Anda mengaku agama Buddha, tapi apa yang Anda lakukan jauh dari 3 ajaran ini. Itu. Jadi makanya yang penting adalah perbuatan kita, ucapan kita, berpikir kita. Selama itu baik, udah jalankan saja. Jadi tidak perlu ada label. Nah kalau semua orang, semua individu bisa menjalankan yang namanya tidak berbuat jahat, banyak melakukan kebajikan, hati dan pikirannya selalu bersih, maka amanlah dunia ini. Itu indikatornya Romo ya. Jadi Sang Buddha pernah berkata bahwa tidak peduli mau di gua, di gunung, di laut atau di rerumputan, kalau seseorang itu yang tadi Romo bilang perbanyak perbuatan baik, jauhkan perbuatan jahat, suci hati dan pikiran, pasti kemanapun dia pergi aman ya Romo ya. Tapi sebaliknya kalau orangnya itu memang perbuatannya memang agak kurang baik ya Romo ya, pasti kemanapun dia pergi tidak aman ya Romo ya, kayak gitu. Oke Romo, berarti kalau misalnya perbuatan baik itu Romo, itu penting itu. Nah tapi kenapa banyak orang yang belum melakukannya Romo, bahkan terkadang enggan Romo? Kalau masih banyak orang belum melakukan yang namanya perbuatan baik, tentu ada banyak faktor juga. Seperti di awal saya sampaikan bahwa kenapa orang bisa melakukan tindakan yang tidak baik. Mungkin Anda ingat dulu di televisi ada acara yang namanya kejahatan bisa terjadi karena ada kesempatan. Oh itu ya, waspadalah. Waspadalah. Ya. Nah, jadi selain untuk tidak menimbulkan itu kan dari kita sendiri juga harus bisa membawa diri dengan baik. Contoh misalnya, kenapa bisa terjadi tindakan misalnya katakanlah pelecehan seksual? Karena pada saat kita berpakaian, pakaian kita tidak pantas, mengundang itu. Nah kalau kita ketemu seseorang yang memang dia tidak bisa mengendalikan diri, dia tidak mendapatkan ajaran agama yang benar, ya kan? Dan dia diberi kesempatan yang akhirnya yang membuat dia akhirnya tidak terkontrol dan terjadilah itu. Jadi makanya sebab akibat itu pasti selalu ada. Ya, kenapa kejahatan bisa terjadi? Ya karena kita sendiri kadang-kadang lalai gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Ya, kita tidak bisa menyalahkan orang lain karena sesuatu terjadi itu pasti ada penyebabnya juga dari kita. Maka supaya itu tidak terjadi, kita harus menjaga semuanya seperti ucapan tadi. Kadang-kadang kan kalau kita berucap kasar, orang emosi, akhirnya terjadi sesuatu. Ya kan? Kita melakukan tindakan kasar, akhirnya terjadi sesuatu. Jadi kita harus diri kita dulu yang harus kita jaga. Diri kita dulu yang harus kita perbaiki. Nah mudah-mudahan kalau kita sudah bisa memposisikan diri kita dengan sebaik mungkin, nah mudah-mudahan segala macam kejahatan, mahara bahaya itu tidak akan terjadi. Berarti memang kita yang melihat dulu ke dalam, baru kita bisa tahu ya Romo ya. Oke, baik Romo, pasti nantinya semakin lama akan semakin seru lagi. Oleh karena itu, para pemirsa tetap di layar televisi Anda, karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Masih
bersama kami di Mimbar Agama Buddha TVRI Sumatera Selatan dengan tema keberagaman di dalam Buddhis bagian kedua. Ya, Romo, semakin dalam kita membahasnya semakin menarik juga, Romo. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Kita akan membuka 2 pertanyaan. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sebelumnya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Rudi Cahyadi dari perwakilan Pemuda Buddhis. Izin ya, Romo, ingin bertanya. Yang kita ketahui bahwa memang banyak sekali keberagaman dalam kita kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam bermasyarakat agama Buddha ini. Dan tentu kita tahu bahwa keberagaman itu adalah hal yang baik dan hal yang normal memang terjadi. Nah, kalau kita ketahui bahwa memang hal itu adalah yang baik dan memang hal yang normal terjadi, mengapa sampai saat ini sering kita ketemui masih banyak yang terkotak-kotak, begitu Romo? Nah, jadi bagaimana tanggapan dari Romo soal itu? Ya, Romo ya. Jadi terima kasih pertanyaan saudara Cahyadi. Jadi kan terkadang kita melihat bahwa di masyarakat ini kan perbedaan itu pasti ada ya, Romo ya. Tapi mengapa ada yang terkotak-kotak, Romo? Bahkan ada yang kubu sendiri gitu. Silakan, Romo. Ya, terima kasih. Sebenarnya penyebab utama kenapa masih ada terkotak-kotak, pertama tadi pemahaman ajaran agama. Kedua, segala sesuatu itu memang kita tidak bisa lihat dari satu sisi. Kenapa orang bisa terkotak-kotak? Karena contoh saja kita bilang di lingkungan wihara saja, skup wihara saja. Kita punya pengurus muda-mudi katakanlah jumlahnya ya 40-50. Itu pun tidak bisa jadi satu. Karena faktor pertemanan, karena faktor kecocokan. Itu, kecuali kalau kita bicara sifatnya yang negatif. Tapi kalau kita bicara yang sifatnya positif, itu lumrah. Ya, karena kita berkumpul dengan orang-orang yang tadinya kadang-kadang kita belum kenal. Karena aktif di satu kegiatan, aktif di satu wihara, baru kita bertemu di situ. Nah, untuk bisa menumbuhkan satu kecocokan dan bisa berkumpul jadi satu, tentu ada banyak hal, ya kan? Bisa jadi karena punya minat yang sama, punya hobi yang sama, punya kebiasaan yang sama. Kalau kata orang Palembang ngomong tuh, kalau kita udah setuluan, tidak bakal bisa gabung. Itu iya. Kalau kita punya sifat yang beda, misalnya, itu pun tidak bisa sama, ya kan? Jadi kenapa akhirnya bisa terjadi pengkotak-kotaan, ya banyak faktor. Yang penting sekarang yang kita lihat, ini terjadi apakah sesuatu yang memprihatinkan, sesuatu yang sifatnya negatif atau tidak. Tapi kalau memang itu sesuatu yang lumrah, yang wajar-wajar saja, maka kita tidak perlu khawatir. Tinggal kita mencari cara bagaimana supaya yang terkotak-kotak ini tadi bisa menjadi satu. Itu. Nah, misalnya dalam bentuk adakan satu kegiatan. Itu sehingga mereka bisa kumpul jadi satu, bisa berbaur jadi satu. Sama halnya kalau di dalam kita bicara urusan agama, makanya diadakan misalnya semacam forum. Nah, di mana semua tokoh agama kumpul jadi satu di situ, memberikan gambaran masing-masing dari kondisi agamanya, umatnya, sehingga orang jadi tahu, oh kalau di agama ini seperti ini, agama ini seperti ini. Jadi kita begitu mengalami sesuatu yang tadinya kita tidak tahu, begitu kita tahu, kita sudah tidak meresponnya berlebihan, dan kita menganggap bahwa memang itu sesuatu yang alami dan memang menjadi hak dari masing-masing agama. Jadi jangan kita menganggap orang lain salah, orang lain tidak benar tanpa kita tahu dulu. Itu seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa kalau kita ingin memutuskan sesuatu, memvonis sesuatu, menilai sesuatu, ehipasiko dulu, buktikan dulu. Jadi jangan langsung memvonis tanpa kita tahu kebenaran. Jadi poinnya di sini adalah kita jangan memvonis sesuatu tanpa kita tahu kebenarannya ya, Romo ya. Oke, bagaimana Saudara Rudi? Oke, ya Romo, mungkin saya ingin menambahkan, Romo ya. Jadi Romo bilang itu sangat luar biasa, Romo ya. Karena ada faktor, pertama tuh ada faktor kecocokan, kedua tuh ada faktor apa tadi, Romo? Bisa faktor minat, bisa tabiat seseorang, sifat,
Ya, gitu faktor kan. kecocokan dan faktor ya kesamaan lah. Jadi Sang Buddha pun bahkan pernah berkata, entah itu di masa lalu, masa sekarang atau masa depan, orang-orang yang memiliki minat yang sama, hobi yang sama akan selalu bersama-sama berkumpul, Romo. Jadi memang selama dia tujuannya positif, ya mungkin itu tidak masalah ya, Romo ya. Yang penting dia mengarah ke satu tujuan ya, Romo ya. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Rudi. Pertanyaan berikutnya, kami persilakan mungkin dari sini. Selamat siang, saya dengan Sumara dari KBI. Kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan ras, membuat Indonesia mempunyai keunikan sendiri. Tapi kan kadang keberagaman itu menjadi benturan gitu loh. Jadi dalam pandangan agama Buddha, gimana keberagaman itu bisa menjadi suatu yang menyatukan kita semua. Pertanyaan menarik lainnya, Romo. Jadi kan kadang kan dalam Buddha pun juga ya ada perbedaan ya seperti tadi Romo bilang ya. Nah, bagaimana agar semuanya itu menjadi satu dan indah, Romo? Silakan, Romo. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa pertama kita harus melihat bahwa keberagaman itu adalah sesuatu yang alamiah. Jadi jangan dimusuhi, jangan ditolak, dan juga jangan terikat. Simpel saja, misalnya kita contoh. Kita sama-sama aktif di satu wihara, mendengarkan Dhammadesana dari guru yang sama. Tetapi belum tentu kita berdua mempunyai pemahaman yang sama, mempunyai pandangan yang sama. Itu. Jadi dari situ kita sudah bisa melihat bahwa keberagaman itu bukan sesuatu yang harus menjadi benturan. Itu. Dalam agama Buddha kita diajarkan untuk bisa menjadi orang yang bijaksana. Artinya kita harus bisa menerima apa yang dipahami orang lain. Jadi jangan kita menganggap bahwa diri kita yang paling pintar, kelompok kita yang paling pintar, diri kita yang paling benar, kelompok kita yang paling benar. Itu. Selama memang dia tidak melakukan sesuatu yang sifatnya merugikan diri sendiri ataupun orang lain, maka tidak ada salahnya, tidak haknya untuk kita untuk menyalahkan. Itu. Kalaupun misalnya ada sesuatu pemahaman yang menurut kita katakanlah kurang benar, tinggal kita berpikir apakah kita perlu melakukan perbaikan. Kalau memang kita mampu silakan, kalau kita tidak mampu jangan kita lakukan. Karena kenapa? Nanti malah tambah kacau, tambah ruwet, permasalahannya malah tambah besar. Karena sekarang kita tahu bahwa banyak tokoh agama, katakanlah ya kadang-kadang memberikan statement sesuatu yang justru bukan meneduhkan, tapi malah bikin suasana tambah panas. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Pertama mungkin karena jelas pemahaman ajaran agamanya mungkin belum penuh, belum benar secara 100%. Pemahaman ajarannya mungkin tanggung. Itu, tapi dia sudah berani untuk menyampaikan. Nah, kita tahu bahwa kadang-kadang tokoh agama itu, kita bicara katakanlah pendeta agama Buddha lah, dia punya fans, punya pengikut. Sehingga apa yang dia sampaikan, mau itu benar atau salah, mereka akan percaya, mereka akan terima. Nah, kalau ini diterapkan ke masyarakat, dan ini akan menjadi tambah bahaya. Tapi kalau pemahaman ajarannya benar, dan dia tahu betul bahwa ini benar, itu tidak ada masalah. Itu. Jadi memang untuk kita melakukan sesuatu itu kita harus yakin bahwa ini sudah benar. Kalau memang ini tidak benar dan kita masih ragu, harus hati-hati. Jangan nanti jadi masalah di kemudian hari. Kalau kerugiannya cuma untuk diri kita sendiri, oke lah. Tapi kalau sudah kerugiannya melibatkan orang banyak, atau malah melibatkan lintas agama segala macam, ini bahaya. Wah, ini yang bahaya, Romo ya. Oke, berarti memang kita menjalani yang kita yakini yang kita jalani. Tapi tentunya pasti ada guideline-nya, pedomannya ya. Iya. Oleh karena itu para pemirsa, tetap di layar televisi Anda karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Masih bersama kami di TVRI Mimbar Agama Buddha dengan tema keberagaman dalam Buddhis bagian kedua.
Oke, Romo. Ya, tadi ya pertanyaan dari ya Sumara tadi bagaimana? Apakah ada yang menambahkan? Makasih. Ya, Romo itu sangat luar biasa. Jadi memang tadi Romo saya sempat mengkaji ulang bahwa ada orang yang pemahamannya tanggung di sini, Romo ya, sehingga dia belum memahami tapi dia sudah berani untuk berbicara di ruang tengah. Apakah itu dampaknya besar, Romo? Kalau besar kecilnya kan tergantung apa yang disampaikan. Itu kalau dia sifatnya umum dan tidak merugikan pihak lain, mungkin aman-aman saja. Tapi kalau yang dia sampaikan menimbulkan kegaduhan, merugikan pihak lain, apalagi itu urusannya agama, nah itu udah repot. Dan kalau ini tidak ditangani dengan cepat, ini bisa menimbulkan kerusuhan. Itu minimal ya kegaduhan lah. Itu, dan akhirnya terciptalah yang namanya intoleransi. Ujung-ujungnya nanti bisa terjadi kekerasan. Itu. Nah, ini yang harus hati-hati. Berarti memang kita harus berhati-hati dalam langkah ya. Iya. Oke, baik Romo Ramani, Bapak Ibu, saya kembali membuka 2 pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Namo Buddhaya. Saya Nelson dari KMBP mau bertanya masih tentang keberagaman. Seperti yang kita tahu, keberagaman ini bisa membantu ya Romo. Nah, saya mau bertanya untuk skop atau jangkauan di sekolah. Nah, kalau seperti yang kita tahu, kalau siswa atau mahasiswa itu pasti memiliki minat dan bakat yang berbeda. Ada yang di olahraga, pendidikan. Nah, tapi kenapa di sekolah itu mewajibkan untuk disatukan? Misal saya minat di futsal olahraga, tapi saya harus mengikuti pelajaran yang akademik. Itu bagaimana tanggapan Romo? Ini pertanyaan menarik ya Romo ya, karena terkadang minat dan bakat seseorang itu bisa di A, tapi dikasih di B. Tapi terkadang guru itu malah menilainya dari B ini, padahal minat dan bakatnya itu berbeda, dan ini berpengaruh ke sistem pendidikan juga ya. Dan silakan Romo, bagaimana Romo? Ini pertanyaan sangat menarik Romo. Minat dan bakat itu kan satu kesatuan, ya. Kalau minat itu ketertarikan kita, kalau bakat itu bawaan dari lahir. Tapi kadang-kadang bakat ini tidak timbul begitu saja kalau tidak diasah. Contoh misalnya Anda tadi minatnya di futsal, tapi diarahkan ke akademik. Ada mungkin di sekolah ini ada faktor tertentu yang memang mengharuskan seperti itu. Artinya siswa tidak diberi kebebasan untuk memilih sesuai minatnya masing-masing. Itu. Kedua, apakah ini sifatnya tetap atau tidak tetap itu kan kita tidak tahu. Tapi kalau memang itu sifatnya tidak tetap, artinya ada perubahan, anicca. Kita bisa melakukan perubahan. Nah, kalau misalnya minat kita memang diarahkan tidak sesuai dengan yang kita minati, bukan berarti bahwa itu sesuatu yang pasti tidak baik. Karena kadang-kadang orang sudah mengalami, sudah menjalankan, akhirnya dia menemukan, oh ternyata ini bagus juga buat saya. Itu, ya. Ini seperti saya cerita tadi bahwa saya dulu sebelum jadi pemain basket, saya main tenis. Kemudian saya main bulu tangkis, saya juga ikut poli, segala saya ikut. Tapi setelah saya jalani semua, ternyata saya lebih cocoknya di basket. Akhirnya saya menemukan bakat saya di situ. Jadi bahwa kenapa kita bisa tidak langsung ke minat kita, mungkin ini adalah bagian dari proses. Kalau dalam ajaran agama Buddha kan semua tidak kekal, ada perubahan. Nah, perubahan ini bisa saja terjadi kepada semua orang. Tapi jangan kita langsung menilai bahwa ini sesuatu yang tidak baik. Ya kan? Tapi bisa saja apa yang diarahkan ternyata memang itu yang lebih cocok ke kita. Itu. Karena kan bakat itu kan bawaan lahir. Kalau minat ini kan cuma sekedar ketertarikan. Itu. Jadi dia tidak 100% menentukan bahwa memang dia cocoknya di situ. Nah, apalagi kalau kita tidak tahu nih bahwa kita punya bakat di bidang ini misalnya. Itu. Contoh anak saya saja, nggak usah jauh-jauh. Anak saya sekarang pemain tenis meja. Kemarin ikut saya latihan basket, saya lihat dia punya bakat. Nah, kalau ini tidak pernah dicoba, kita tidak tahu kan. Tapi setelah dicoba kita jadi tahu, oh ternyata saya ada bakat di situ. Kita mungkin pernah mendengar atau diri kita sendirilah. Begitu kita melakukan, ternyata saya lebih cocok di sini daripada yang pertama saya gelutin. Jadi segala sesuatu itu yang penting kita jangan buru-buru untuk memberikan penilaian yang sifatnya pasti.
Jalanin dulu, setelah kita jalanin, ehipasiko kan, datang, saksikan dan buktikan. Nanti dari situ kita baru bisa tahu, oh ternyata saya memang pasnya di sini. Nah, kalau kita tidak bisa menjalani, tentu boleh kita menyampaikan. Misalnya ke guru kita tadi, maaf Bu, saya sepertinya tidak cocok di sini. Kalau ibu paksakan juga, ini hasilnya akan tidak baik. Nah, kita harus berani mencoba. Kalau kita tidak berani mencoba, tidak pernah berani menyampaikan, maka nanti kita tidak bisa menyalahkan semata-mata ini karena kesalahan guru. Karena kita sendiri tidak pernah mencoba untuk menyampaikan. Itu sama halnya kita contoh kalau dalam ajaran Buddha ada sesuatu yang kita terima yang menurut logika kita nggak masuk. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba mencari kenapa ini menurut kita tidak masuk, maka selamanya kita tidak akan tahu. Dan akhirnya apa? Begitu kita melakukan sesuatu yang menurut kita tadi tidak logika dan akibatnya buruk, kita sudah terlambat. Itu. Jadi kita harus ehipasiko. Kalau memang kita tidak yakin dan kita tahu bahwa ini tidak benar, kita sampaikan. Jangan nanti kita salah. Sama halnya mengenai minat tadi. Itu. Ya, apakah masih ada? Ya, oke ya. Terima kasih. Ini menarik ya Romo. Tadi kita berbicara mengenai 3 hal yang krusial yang penting Romo, yaitu proses, bakat dan minat Romo ya. Dimana ketika seseorang itu berproses, ibaratnya seperti membuat sebuah gelas atau tembikar. Kalau gelas itu belum jadi, kita belum tahu hasilnya Romo. Tapi ketika dia sudah jadi, oh ini gelas kayak gitu Romo. Dan tadi Romo ada sempat bilang mengenai bakat dan minat. Kalau bakat itu adalah bawaan lahir, benar ya Romo ya. Dan minat adalah sesuatu yang orang itu bisa dicoba di mana aja kayak gitu ya Romo ya. Dan ya ini berarti para pemirsa pun juga penting bahwa jika ingin menentukan bakat dan minat anak ya lebih baik dicoba dulu ya semuanya Romo ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari sebelah sini, silakan. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Cynthia dari keluarga mahasiswa Buddhis Palembang. Masih berbicara tentang minat dan bakat, saya ingin bertanya, bagaimana minat dan bakat itu dapat melengkapi satu sama lain? Terima kasih Romo. Ya Romo, ini pertanyaan bagus lainnya Romo. Nah kan kalau kita berbicara minat dan bakat tiap orang kan pasti berbeda-beda ya Romo ya. Nah itu bagaimana supaya bisa saling melengkapi Romo? Silakan Romo. Kan tadi sudah saya sampaikan bahwa minat dan bakat ini satu kesatuan, ya kan? Setelah kita punya minat, kita coba, kita akan bisa tahu bahwa oh saya cocok nggak di bidang ini. Kalau tidak cocok, berarti kita coba lagi yang lain. Tapi kalau bakat ini tentu sesuatu karena bawaan dari lahir, kadang-kadang tidak bisa serta-merta kita menemukannya langsung. Seperti saya bilang tadi melalui proses. Atau ada orang lain yang bisa menilai. Contoh misalnya saya bilang tadi, ada anak, contoh misalnya di IGS itu kan banyak klub tuh. Semua klub ada, mau karate, mau taekwondo, segala ada. Kita sebagai orang tua atau kita lah, kita ikut di salah satu klub nih. Kita udah coba nih. Ternyata setelah kita jalani, wah ini nggak cocok dengan saya. Nggak cocoknya mungkin banyak faktor. Masalah fisik mungkin. Ya kan ada orang yang fisiknya lemah. Dia tidak boleh mengikuti sesuatu yang keras karena fisiknya tidak kuat. Misalnya contoh kalau orang kita bicara fisik orang yang tinggi nih. Kalau orang yang tinggi, orang kalau menilai dari luar, oh bagusnya kamu ini mainnya voli, mainnya basket karena posturnya tinggi. Ya kan? Jangan mainnya tenis meja. Kalau tenis meja postur terlalu tinggi mungkin agak susah karena tenis meja kan menunduk terus kan. Itu. Nah kadang-kadang kita melihat fisik dulu. Itu. Kadang misalnya contoh anak saya tinggi. Saya arahkan dia main basket karena posturnya tinggi. Masalah nanti dia cocok ada bakat atau tidak, yang penting dicoba dulu. Dicoba dulu, ya kan? Tentu sebelum kita mencoba ini kan harus ada minat dulu. Itu. Kalau nggak ada minat, nggak mungkin. Ya kan? Makanya kita punya banyak pilihan. Kadang-kadang orang tua mengarahkan kita pun belum tentu setuju kan. Nah, kamu ikut ini aja. Oh enggak mah, saya enggak mau ikut ini, saya maunya ikut ini. Itu. Kita kuliah aja misalnya. Orang tua kadang-kadang, ya udah kamu nanti kalau kuliah ambil jurusan ini saja. Karena lowongan kerjanya begini-begini segala macam. Ternyata kita nggak minat di situ. Kita minatnya di jurusan ini. Kadang-kadang yang kita pilih pun belum tentu tepat. Itu. Ya kan? Padahal orang tua tadi mengarahkannya sebenarnya sudah benar. Contoh saya dulu saya diarahkan orang tua saya untuk sekolah notaris. Saya waktu itu tidak berpikir kenapa orang tua saya mengarahkan saya untuk sekolah notaris. Itu.
Akhirnya saya ambil ekonomi. Setelah saya kuliah saya baru sadar, oh ya kenapa orang tua saya mengarahkan untuk sekolah notaris. Karena kaitannya dengan kerjaan orang tua saya pertama. Kedua, memang sepertinya jenis pekerjaan ini jenjang karirnya bagus, prospeknya cerah. Tapi karena kita sudah mengambil pilihan itu dan itu sudah dijalankan, ya kita harus terima. Jangan malah menjadi penyesalan itu, karena sudah kita jalankan, kita jalankan. Tinggal kita berpikir apakah kita perlu melakukan perubahan. Kalau perlu melakukan perubahan, berarti kita sekolah lagi nih, ambil lagi jurusan itu. Kalau memang kita mau, artinya kita punya minat. Tapi kalau enggak, ya udah jalankan saja. Tinggal kita memberikan pembuktian bahwa apa yang saya pilih ini tidak salah juga. Kita fokus, kita berusaha dengan keras, kecuali kita jalani tapi tidak dengan senang hati, tidak dengan sungguh-sungguh. Maka segala sesuatu kalau dikerjakan dengan tidak sungguh-sungguh, tidak fokus, maka hasilnya juga tidak akan maksimal. Jadi minat dan bakat ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu. Cuman ada orang yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat. Ibarat kalau kita berlatih ketemu guru yang bagus, kita cepat, pintar karena kita punya bakat. Kita berlatih ketemu guru yang tidak bagus, walaupun kita punya bakat, lambat juga jadinya. Jadi faktor lainnya juga ada, bukan cuma sekedar minat dan bakat, tapi faktor lainnya juga ada, lingkungan, gurunya, dan lain sebagainya. Itu. Jadi ini butuh satu proses, tapi ibarat tim lah, ibarat tim, ya. Jadi kalau kita bicara tanaman, misalnya contoh tanaman ini bagaimana supaya bisa tumbuh dengan baik, tentu cukup air, cukup pupuk, ada sinar matahari. Nah, kalau 3 unsur ini misalnya kita bilang salah satu tidak terpenuhi, maka tumbuhan ini tidak akan tumbuh dengan maksimal. Itu. Kalaupun dia cukup air, cukup pupuk, tidak cukup matahari, mungkin tumbuhnya lambat misalnya. Nah, itu. Jadi minat dan bakat pun ini juga ada faktor lain juga, bukan cuma 2 hal itu. Berarti minat dan bakat ada faktor lain ya Romo ya, Iya. bukan cuma ini aja ya. Nah, oke, mana apakah terjawab? Nah, oke Romo, ini menarik Romo. Tadi Romo bilang bahwa minat dan bakat pun ditentukan oleh pilihan kita. Jadi intinya tadi Romo sempat mengatakan bahwa jika kita sudah memilih, ya jangan menyesalinya di kemudian hari, ya kayak gitu kan. Nah, jadi Romo, kan kalau yang pertama ini kan pilihan ya Romo ya. Kan penyesalan kan selalu muncul di akhir ya Romo kan. Iya. Yang pertama kan pendaftaran Romo kan katanya gitu kan. Nah Romo, pertanyaannya adalah pilihan-pilihan seperti apa yang sebaiknya kita ambil supaya kita benar-benar mengembangkan minat dan bakat kita dan kita mengarahkannya ke arah positif Romo. Mungkin kalau kita untuk menentukan pilihan itu tepat tidak tepat, pertama mungkin lingkungan, orang tua kita, kemudian pengetahuan kita tentang sesuatu yang akan kita pilih. Itu kan orang kadang-kadang memilih sesuatu itu sebelum dia putuskan, dia sudah mencari data dulu, mencari info, dipelajarin dulu. Kalau dianggap segala sesuatunya sudah lengkap, sudah matang dan dia berani menyatakan ya udah inilah pilihan saya, tidak salah lagi. Nah, sehingga mudah-mudahan ini tidak akan jauh dari apa yang dia harapkan. Nah, kalaupun apa yang menjadi harapan dia ternyata tidak sesuai, dia harus bisa melihat juga. Kan kalau di ajaran Buddha sangat jelas bahwa kita diajarkan yang namanya kebijaksanaan, ehipasiku. Nah, begitu kita mengalami sesuatu, kita harus lihat kenapa ini bisa terjadi. Apa penyebabnya? Nah, kalau kita tahu penyebabnya, maka kita bisa cari solusinya. Itu. Ya kan ibarat dokter kalau dia udah tahu ini penyakitnya A, dia udah tahu obatnya apa. Tapi kalau dia belum menemukan ini kejelasannya penyakitnya apa, penyebabnya apa, maka solusinya juga akan sulit. Gitu. Nah, kita juga istilahnya tidak boleh kalau di ajaran Buddha itu harus menjadi orang yang selain bijaksana, ya harus bisa menerima itu. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu kan ada konsekuensinya. Itu. Dan kita tidak bisa menyalahkan orang lain, karena kita yang menjalankan. Bukan orang lain yang menjalankan. Jadi kalau kita mengambil keputusan yang salah, tindakan yang salah, berarti kita harus bisa terima. Itu tidak bisa menyalahkan kepada orang lain. Itu. Ini benar ya Robert, karena terkadang kita memilih mungkin berdasarkan atas saran orang lain. Ya. Tapi ada orang yang cenderung tidak menerima Romo ya, dan bahkan dalam tanda kutip menyalahkan Romo. Nah, pertanyaannya itu
Ya, bagaimana dengan orang yang hobi menyalahkan seperti ini menurut pendapat Romo? Kalau saya melihatnya kenapa orang sering menyalahkan, balik-balik lagi ke agama. Kalau dia memahami ajaran agama dengan benar, maka itu tidak akan terjadi. Orang boleh saja mengarahkan, orang boleh saja memberikan pendapat, orang boleh saja memberikan saran. Tapi keputusannya ada di siapa? Ada di kita. Kalau menurut kita sarannya benar, apa yang disampaikan benar, mau dijalankan tidak jalankan juga di kita, bukan di dia. Ya kan? Jadi jangan nanti setelah kita ngikutin saran, kita jalankan, ternyata salah, terus kita mau menyalahkan. Sama halnya kita kalau ngobrol kadang-kadang, oh ya aku ini cuma ngusul be, ngasih saran be. Ya kalau menurut kau bagus jalan, kalau menurut kau tidak bagus jangan. Kan begitu kan? Kecuali kalau memang kita sudah bisa memastikan, saran dia ini nggak benar, oh saran dia ini menjebak, oh saran dia membahayakan. Itu pun kita juga tidak harus marah, ya kan? Yang penting kita tahu bahwa apa yang dia sampaikan ini tidak tepat. Itu. Apalagi di dalam ajaran Buddha kan kita diajarkan untuk mudah memaafkan, ya, mudah dilayani. Nah, kalau dua hal ini bisa kita jalankan dengan baik, apapun yang orang lakukan akan bisa kita terima dengan baik juga. Contoh kasus yang paling gampang, kalau misalnya kita orang yang mudah dilayani, mudah memaafkan dan percaya yang namanya karma, kalau kita mengalami sesuatu yang sifatnya negatif lah kita bilang, maka misalnya contoh nih, kita kehilangan harta benda. Kalau kita percaya dengan ajaran Buddha bahwa ini ada kaitannya dengan karma, mungkin di kehidupan kita yang lampau kita pernah mencuri barang orang lain, mencuri uang orang lain, maka inilah yang terjadi dengan kita. Nah, kalau kita menyadari itu sesuatu yang memang akibat perbuatan kita, maka kita tidak akan bersedih berlarut-larut. Kita tidak akan mencari pembenaran, menyalahkan orang lain. Karena ini bagian dari karma yang harus kita terima. Itu. Jadi kalau kita bisa menjalankan ajaran agama yang inti 3 tadi, ya mudah-mudahan hidup kita akan aman-aman saja, damai-damai saja. Jadi begitu kita mengalami apapun itu, kita bisa menerimanya dengan, walaupun sedih itu wajar, ya. Ada kekesalan itu wajar, ya kan? Ada rasa marah itu wajar, itu kan sifat. Tapi tidak harus berlarut-larut. Nah, kalau pemahaman ajaran agamanya bagus, ini tidak akan lama. Berarti memang di sini poinnya adalah tetap move on ya Romo ya, dan kita tahu bahwa menyalahkan itu tidak akan menghasilkan apapun, lebih baik berjalan dan mengubah ya Romo ya. Oke, penting pertanyaan itu sangat luar biasa Romo. Oke Romo, baik, berikutnya saya akan bertanya mengenai perbedaan dan keberagaman Romo. Nah, kalau kita tarik lebih luas lagi Romo, bahwa ada perbedaan itu secara alam, ada yang namanya alam manusia, alam peta, dewa, asura. Nah, ini pun sebenarnya keberagaman juga secara Buddhis Romo. Bagaimana menurut pendapat Romo? Kalau kita bicara alam, kalau di agama Buddha kan ada 31 alam ya kalau nggak salah. Dan diantaranya yang tadi disebutkan Singgi yaitu alam peta dan alam asura. Kenapa ini bisa terjadi? Kalau alam peta ini kan adalah alam hantu kelaparan. Ya kan? Kalau alam asura ini alam yang satu tingkat di atas manusia, tapi dia di bawah alam dewa. Ya kan, kayak semacam jin kita bilang, yang dia mempunyai kekuatan, tetapi kenapa dia bisa jatuh di alam peta dan alam asura? Kalau alam peta ini kan karena keserakahan. Kita sebagai manusia karena terlalu serakah hidupnya, akhirnya begitu kita meninggal kita jatuhlah di alam peta, di alam hantu kelaparan. Kalau alam asura ini kan karena iri hati, dengki sama orang. Akhirnya begitu kita meninggal kita jatuhlah di alam asura. Nah, alam asura ini dia tidak cocok dengan alam dewa. Ya karena kan dia punya sifat iri hati segala macam kan. Kalau alam dewa ini kan alam kebaikan, ya kan? Makanya dia satu tingkat di atas alam asura. Nah, ini bisa terjadi ya itu tadi karena perbuatan kita di masa lampau dan perbuatan kita di kehidupan sekarang. Kehidupan kita di masa lampau mungkin tidak begitu, karma buruknya mungkin tidak begitu besar sehingga kita punya kesempatan untuk lahir lagi di alam manusia. Tapi di kehidupan kita sekarang karena kita banyak melakukan perbuatan yang tidak baik seperti tadi, orangnya serakah, orangnya iri hati, akhirnya dia lahirlah. Jadi caranya supaya kita tidak terlahir di alam ini kan kita sudah tahu, artinya jadi manusia jangan serakah, jangan iri hati, jangan suka menjelekkan orang, atau yaitu tadi, banyak melakukan perbuatan baik, hindari perbuatan buruk, sucikan hati dan pikiran. Maka kita akan terhindar dari alam ini.
Di agama Buddha kita percaya yang namanya reinkarnasi kan. Itu kita percaya karma. Nah, tinggal sekarang kita berpikir, kita mau lahir di alam mana? Kita sudah tahu, kalau mau di lahir alam dewa ya banyaklah berbuat baik. Saya kerja di rumah duka. Kita sudah melakukan kremasi itu sekitar 2000-an lebih jenazah. Ya. Itu dari berbagai tingkatan umur, ya, laki-laki, perempuan, dari berbagai agama. Dari 2000-an yang sudah dikremasi, saya baru satu menemukan orang yang dikremasi abunya jadi relik. Jadi seorang ibu-ibu yang tinggalnya di Batu Raja. Begitu ada relik, karyawan saya pun terkejut. Ada warna biru, merah, berwarna-warni lah. Kebetulan salah satu anaknya atau keluarganya memang pendeta di wihara. Saya tanya, kenapa ada relik, orang tua kamu selama ini kerjanya apa? Ternyata Romo bilang tadi kenapa ada relik dan orang tuanya kerja apa ya? Nanti dulu Romo, jangan dijawab dulu Romo. Kita akan buat jadi menarik karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Masih bersama kami di Mimbar Agama Buddha TVRI Sumatera Selatan dengan tema keberagaman dalam Buddhis. Oke Romo, tadi kan kita lanjut lagi ke tema tadi kan, kenapa bisa ada relik dan bagaimana mungkin para pemirsa tidak tahu relik itu seperti apa, mungkin boleh dijelasin sedikit. Silakan mungkin Romo. kalau secara rinci relik itu seperti apa, yang saya cuma bisa sampaikan, relik itu artinya abu kita itu berubah jadi batu. Jadi batu-batu yang dari berbagai bentuk dan berbagai warna. Kalau yang saya tahu kenapa ini bisa terjadi, karena ada sesuatu yang lebih di dalam diri orang tersebut. Sehingga begitu dia meninggal, abunya bisa jadi relik. Tentu saja kalau secara global kita bisa simpulkan bahwa semasa hidupnya beliau ini banyak melakukan perbuatan baik. Tapi jangan juga terus kita menilai kalau orang yang meninggal abunya tidak jadi relik, terus dia tidak melakukan kebaikan. Tidak. Tapi mungkin porsi yang dia berikan lebih, ya kan? Sehingga pada saat dia meninggal, abunya bisa menjadi relik. Nah, makanya begitu saya tanya dengan anaknya, mama kamu semasa hidup kerjanya apa? Ternyata dia suka bantu mengobatin orang tanpa meminta biaya. Dia dengan ikhlas, dengan sukarela mengobatin orang, tapi kalau orang kasih dia terima. Dan tidak selamanya itu dalam bentuk uang. Orang kasih dalam bentuk barang dia terima. Orang cuma terima kasih dia terima. Nah itu yang dia lakukan, sehingga waktu dia meninggal kalau nggak salah umurnya 80 ke atas. Nah begitu setelah dikremasi, ternyata banyak reliknya. Tapi kadang-kadang kita suka melihat juga fakta di lapangan, jangan karena orang biasa ya. Kadang-kadang kita anggap mungkin kalau orang biasa nggak mungkin, tapi kalau para biku yang hidupnya memang sudah 100% difokuskan untuk membabarkan dharma, ngurusin umat, segala macam, kita pikir meninggalnya pasti jadi relik. Banyak juga biku-biku yang meninggal saya lihat tidak ada reliknya. Karena kenapa? Balik lagi itu tadi. Perbuatan karma buruk dia di masa lampau dengan karma dia selama dia hidup sekarang ini. Itu. Jadi tidak menjamin bahwa seorang biku dengan umat awam maka seorang biku akan lebih baik. Tidak juga. Tidak jadi jaminan. Jadi kulit luar itu tidak bisa langsung mencerminkan bahwa orang ini baik atau tidak. Ya kan? Sama halnya kita bilang orang yang pakaiannya sederhana dengan orang yang pakaiannya mewah. Apakah kita bisa pastikan bahwa orang pakaian mewah ini lebih kaya dari orang yang pakaiannya sederhana? Karena kita banyak juga melihat bos-bos yang pakaiannya sederhana ya, kadang-kadang cuma celana pendek, baju kaos biasa, ternyata orang kaya. Ya kan? Ini menarik ya Romo ya mengenai perbedaan ini Romo ya. Oke Romo, kita sudah sampai di penghujung acara. Romo mungkin boleh memberikan kesimpulan Romo mengenai acara kita pada kesempatan kali ini, keberagaman secara Buddhis. Silakan Romo. Ya. Jadi kalau boleh saya menarik kesimpulan, keberagaman dalam Buddhis artinya kita sebagai umat Buddha itu pertama harus bisa menerima perbedaan dan melihat perbedaan itu, keberagaman itu adalah sesuatu yang alami. Jadi jangan dimusuhi, jangan ditolak, jangan menganggap kita yang paling, ajaran kita yang paling bagus, ajaran kita yang paling benar, kelompok kita yang paling bagus, kelompok kita yang paling benar. Jadilah orang yang bisa menerima segala sesuatu itu dengan baik,
Jadilah orang yang mudah dilayani, jadilah orang yang mudah memaafkan. Ini pesan yang selalu disampaikan oleh almarhum Bante Wajragiri kepada saya. Dan satu hal lagi yang paling penting. Kita sebagai manusia, kalau hidup sebagai manusia tidak bisa memberikan manfaat buat orang lain, maka sia-sialah hidup kita. Jadi yang paling bagus adalah kita sebagai manusia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Walaupun itu sekecil apapun. Karena itu yang paling penting. Ya, luar biasa Romo ya. Terima kasih Romo atas kedatangannya. Rekan-rekan, terima kasih atas kedatangannya semua. Ya, oke. Baik para pemirsa. Sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa keberagaman itu pasti terjadi dan itu adalah indah. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memberi manfaat kepada orang lain walaupun itu sekecil apapun. Kami segenap kru kerabat kerja TVRI undur diri dan sampai jumpa di Mimbar Agama Buddha berikutnya. Namo Buddhaya.